Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita baru ketemu nih, baru kelihatan ini. Kita kan biasanya nggak cuma kelihatan suaranya toh ya Pak. Ini kita saat ini, inilah muka kita. Ini saya, Reska, dan ini Pak Joko yang ownernya dari JP Farm dan mereka. Kalau saya cuma numpang di sini. Gitu. Ya Pak. Oke Pak. Ini beberapa saat yang lalu kan saya memang video kan mengenai pakan ternak gitu Pak ya. Iya. Kita video mengenai pakan ternak dan kita akan coba ulas gitu kan. Pakan ternaknya itu ternyata yang menarik itu bagian dari limbah. Limbah apa namanya? Limbah pasar ya. Iya. Jadi memang ternyata limbah pasar ini itu sangat sangat melimpah dan sangat bermanfaat gitu. Dan dari sisi biaya pun sebenarnya murah ya Pak ya, gratis malah. Dari luar biasa, jadi kita manfaatkan limbah itu berharga seperti itu ya para pemirsa semua. Ya. Oke, nanti kita akan bahas seperti apa untuk prosesnya. Nah, yang belum ini ya, belum subscribe ya, silahkan subscribe channel kami di sini seputar ternak DKK gitu ya. Di situ nanti kita akan membahas mengenai ternak, kesehatan ternak, pakan ternak. Jadi kita integrated lah. Jadi istilahnya semua yang ada berhubungan dengan kambing dan domba akan kita bahas di situ ya Pak. Siap. Gitu. Santai lah. Oh iya. Ini minum. Sampai jamurnya apa Pak ini Pak? Nah, ini saya kan pekerja keras. Iya. Jamurnya cukup jahe merah. Jahe merah. Dalam jahe merah. Jadi untuk stamina luar biasa. Saya jadinya aktivitas saya jualan sayur seharian, masih ngurusin ternak. Oh. Mari sehat. Mari sehat. Ini tadi kebetulan cuaca di Keranggan ini gerimis ya. Jadi minumnya agak hangat. Kepalanya juga gitu. Oke Pak, kita mulai dari ini pakan ternak tadi Pak. Limbah ya, limbah yang merupakan mungkin nggak kepakai. Limbahnya apa? Yaitu adalah kulit singkong dan tongkol singkong. Nah, sebenarnya itu kalau di kampung saya ya Pak, limbah itu tuh dihindari Pak. Karena memang biasanya istilah katanya itu kalau di Jawa mendem ya. Mendemi. Jadi justru malah yang ada ternak malah nanti kembung terus mati misalnya gitu. Nah ini rahasianya bagaimana Pak Joko nih kalau ngolah pakan ternak ini supaya aman dan bermanfaat bagi ternak, ternaknya pun tetap sehat belum gemuk. Silakan Pak. Udah Pak. Awalnya itu kan saya profesinya kan sebenarnya jualan sayur ya. Tiap hari aktivitas itu di pasar. Nah, melihat kulit singkong tiap hari itu melimpah di pasar itu. Jadi ada orang di singkong, orang keripik, orang petok, tiap hari beli singkong itu 20 kilo, berapa kilo, minta ditupasin sama orang singkong. Jadi dia pulang udah bersih singkongnya. Nah, otomatis kulitnya itu kan menjadi limbah. Nah ini berarti kan potensi pakan ini belum dimanfaatkan. Makanya saya membukalah ternak kambing gitu. Karena potensi pakan sebenarnya di pasar itu melimpah. Yang selama ini belum dimanfaatkan orang lain. Bahkan bagian peternak itu memang pada takut menggunakan itu. Ya itu tadi historinya kan kalau kita pakai singkong dan kawan-kawan mulai dari singkongnya terus kemudian patahnya terus kemudian daunnya itu kan rata-rata nih kalau di kampung saya pun mendem gitu. Jadi akhirnya mendem dalam artian gini ya. Jadi mungkin kalau sahabat ternak semua melihat mendem itu artinya sakit dan sakitnya kayak mabuk. Tahu-tahu sore masih makan, paginya udah mendem, sorenya mati lagi gitu. Seperti itu gitu. Itu rahasianya gimana Pak? Nah, sebenarnya kandungan kulit singkong itu kan kandungan karbohidrat dan proteinnya sangat tinggi. Iya. Cuma harus diolah dulu. Nah, untuk mengurangi racun cyanida yang ada dalam kulit singkong itu. Ya. Nah, untuk menanggulangi biar kambing nggak
Kalau dimakan terus nggak sembuh itu dengan proses direndam. Direndam 1 kali 24 jam pakai garam. Nah, tujuannya apa pakai garam? Nah, tujuannya garam itu untuk menetralisir racun yang ada dalam kulit singkong itu. Oh. Jadi gini ya, ini kalau dari secara based on pengalaman, istilahnya seperti itu. Memang betul Pak. Jadi garam itu kenapa bisa menetralisir cyanida? Karena di dalam itu ada natrium Pak. Natrium itu bisa mengikat cyanida, saya lupa rumus kimia. Terus pokoknya bisa mengikat itulah, bisa bersih lah istilahnya segitu. Tapi ya itu tadi, memang harus diproses dengan benar ya. Kalau moro-moro cuma dicuci terus dikasih kan mendem bener kan Pak? Itu kan dari 1 kali 24 jam. Ya itu tipsnya tadi seperti itu Pak. Tapi kalau udah kebiasaan tiap hari makan sih insya Allah walaupun tidak pakai garam sama. Bahkan saya kalau darurat pun nggak pakai direndam, dari pasar udah bersih langsung dikasih sama. Karena udah terbiasa. Udah terbiasa, istilahnya udah kebal lah kulitnya. Ya. Jadi memang ya masing-masing ternak memang perlu proses ya. Orang istilahnya ternak baru datang dari luar kota aja prosesnya adaptasinya lumayan ya Pak. Lumayan. Apalagi kalau makanan gitu, merubah sesuatu yang jadi kebiasaan dia, misalkan kebiasaan ternak itu dari hijauan kemudian menjadi pakan singkong tadi kan butuh proses yang cukup panjang. Tapi hampir semua kambing mau menerima ya. Cuma masalah prosesnya aja ya Pak ya. Nah, kalau adaptasinya mungkin ada yang kalau adaptasi sebenarnya kambing baru datang pun langsung mau Pak. Cuma kan kita harus hati-hati karena untuk menjaga agar tidak kembung lagi. Nah Pak, dampaknya apa Pak? Kita pakai kulit singkong. Ini kan kita sama-sama lah. Saya juga harian kerja lah ya. Kita sama-sama. Kalau saya nguli gitu kan, pasukan moving ke sana ke sini. Pastinya ternak kan tidak ditunggu setiap hari Pak. Itu dampaknya gimana? Kalau saya rasakan dampaknya itu setelah dikasih daun kulit singkong itu kambing menjadi anteng Pak. Anteng ya. Jadi kambing 50 ekor saya kasih kulit singkong 1 karung penuh itu yang sekitar 50 kilo itu anteng udah nggak teriak-teriak lagi. Intinya kenyang lah ya. Intinya kenyang. Itulah tadi karena karbohidrat tadi masalah peternak semua itu kambing 50 ekor itu dikasih kulit singkong sekarung sama mau dibandingin rumput 5 karung mas kenyangan kulit singkong itu. Ini gratis loh ya. Gratis memanfaatkan istilahnya. Kita cuman ya karung terus bawa ngerendam gitu kan, bawa ke oke nanti kita lihat ya seperti apa kita rendam, nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Oke Pak. Nah, diminum lagi. Santai. Tapi emang hangat ya, saya itu. Nah, ini dia. Ini jadi untuk tadi pongkol singkong sama kulit singkong tadi sudah direndam ya Pak. Ini udah berapa lama Pak direndam ya? Ini sudah direndam 1 kali 24 jam Pak. 1 kali 24 jam. Sebenarnya yang pertama ya untuk membersihkan supaya tidak bercampur dengan tanah. Keduanya untuk menghilangkan racun cyanida yang ada dalam kulit singkong ini. Ya, kalau cyanida memang berbahaya ya Pak ya. Jadi kayak kemarin itu orang cyanida kan pernah ada kasus cyanida orang yang mati apalagi kambing ya gitu. Coba itu dibersihkan seperti apa nanti dikucek-kucek lagi terus seperti apa Pak? Tinggal gini aja. Tinggal gitu aja. Nah, ini kan lebar-lebar gini Pak. Ya. Ini paling kita kecil-kecilkan gini gitu. Soalnya kalau lebar-lebar nanti kalau di kandang ditarik sana tarik sini ya dimakan Pak. Jadi di kandang pun tarik-tarikan ya Pak ya? Tarik-tarikan, nggak cuma 17 Agustus saja. Jadi di kandang juga tarik-tarikan sahabat ternak semua. Jadi dikecil-kecilin nanti biar kemakan semua. Biar kemakan semua. Dan ini pakan andalan Pak. Nanti kalau nggak pakai itu bunyi terus ya Pak? Nggak sanggup Pak ngaritnya. Siang hari juga kalau ditinggal
bunyi terus ya Pak ya, sepanjang hari bunyi. Nah itu kayak gitu nanti dibilas Pak? Enggak, Ini kan udah bersih Pak. ya jadi nanti langsung dikarungin atau seperti apa? Iya, langsung masukin karung. Jadi kulit-kulit singkong ini ya sahabat ternak semua nanti cukup hanya direndam saja sebenarnya, cukup hanya direndam. Nah ini bentuknya seperti ini kulit singkongnya ya, kulit singkong yang hasil kupasan tadi. Nah ini namanya pongkol singkong ini karbohidratnya tinggi karena di sini masih ada bagian dari singkongnya ya. Nah di sini masih ada bagian dari singkongnya. Nanti hanya tinggal setelah direndam ya udah, nanti tinggal dimasukkan saja. Perlu dikeringkan dulu nggak Pak? Kalau saya biasanya enggak Pak, karena Enggak ya keterbatasan waktu gitu. Ya, jadi memang Nah, ini nih sebenarnya yang bikin cepet Kenyang. gemuk, kenyang dari ini nih Pak nih. Limbah ini Pak dari pasar nih Iya. Pak, gratis Pak. jadi dikecilin ya Pak, Iya. dikecilin ininya ya. Kalau nggak dikecilin tadi perutnya nggak muat. Pak. Perutnya nggak muat. Perutnya. Mulutnya terlalu besar nanti nggak muat. Oke. Ya mungkin agak sedikit apa namanya, sedikit memakan waktu tapi nggak sebanyak waktu ngarit lah ya. Tapi kan adem Pak, nggak Adem. panas. Itulah itu yang dicari gitu ya, jadi luar biasa. Nih kayak gini nih. Nah. Ini yang jos ini Pak. Iya. Kami yang jos itu ini. Nah sahabat ternak semua, jadi kalau ya dibilang peternak harus kreatif ya harus kreatif ya, jadi nggak cuma mengandalkan ngarit terus kemudian harus beli gitu juga enggak. Nah itu ubi merah juga mau ya Pak ya? Mau banget. Oh ya kalau ubi merah Apalagi direbus buat sarapan. nah itu kita yang kenyang Pak. Nggak jadi dikasihan ke ternak, malah kita yang kenyang. Ini limbah ini Pak, gratis Iya, ini Pak. gratis. Ini kalau beli sekilo 6.000 ini. 6.000. Nah ya, jadi peternak itu harus kreatif ya. Nah, jadi tidak harus kita beli semua pakannya gitu, tapi apa yang ada di pasar, limbah pun bisa dimanfaatkan. Nggak harus pakai konsentrat juga kalau menggemukkan itu, cukup dengan kulit singkong seperti ini. Tapi kalau memang di sekitar sahabat ternak ada, kalau di sekitarnya nggak ada ya mungkin diakali dengan yang lain lah seperti Karena itu. kita kan tinggalnya di perkotaan Pak, di lingkungan pasar. Kalau tinggalnya di pedesaan kan Banyak rom pertanian. iya, limbah pertanian. Di sini nggak ada pertanian. Adanya limbahnya limbah pasar. Iya. Ya memang harus memanfaatkan seperti itu Pak. Peternak itu harus cerdas. Di lingkungannya masing-masing Di apa yang lingkungan bisa iya. dimanfaatkan. Ya. Dan memang gini ya Pak Joko ya. Jadi kalau memang pakan ternak di lingkungan A gitu, belum tentu cocok di lingkungan B, gitu ya Pak ya. Itu yang kita pelajari selama ini Pak Joko ya. Jadi memang di sana nih kita pakai rumput, kemudian pakai konsentrat atau pakai silase. Tapi kalau silase sih memang rata-rata cocok, cuman porsinya aja nanti mungkin seperti apa gitu. Gitu. Nah itu masih ada singkongnya Pak. Ya, ini nih Pak, Ya. yang bikin jos. Yang bikin jos seperti itu. Jadi kulit singkong, pongkol singkong, sama mungkin ada sisa-sisa singkongnya itu ya kalau udah direndam ya sudah tinggal dimasukkan seperti gitu aja, nanti dipotong-potong, sangat praktis sekali. Nanti mungkin kandungannya nanti saya lampirkan di belakang ya gitu ya. Jadi kandungannya nanti seperti apa pernah kita ini juga di short sih, video short, tapi nanti saya lampirkan kembali kandungannya seperti apa. Oke. Jadi setelah ini nanti langsung dimasukkan karung, dibawa ke kandang tadi ya Pak ya. Iya. Praktis sekali teman-teman semua. Kayaknya ya. Tentu pembahasan seputar ternak ini nggak ada habisnya. Nah, cuman, Nah. Oke Pak. Nah itu kalau basah gitu dikasihin nggak apa-apa Pak? justru malah ini Pak, mengurangi nggak usah kasih minum. Nggak usah minum. Oh iya. Iya, Betul kan masih juga. basah Pak. Jadi menghemat nggak usah kasih air minum. Oh, iya. Tapi air rendemannya itu nggak diminumin kan Pak? Enggak lah, Wah. kasihan itu kan kotor. Kotor. Dua. Iya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi memang sengaja nggak dikeringin gitu. Jadi memang mengurangi minumnya, konsumsi minum. Artinya gini, ketika kita tinggal di luar itu, kita tinggal siang hari kan, kita ya memang ternak itu dikasihkan minum gitu. Cuma ya
minumnya kan mungkin lama-lama habis juga, tapi dengan adanya kulit singkong sama pongkol singkong yang ini gitu ya, ada kandungan airnya ya, cukup menghemat air juga gitu. Jadi memang strateginya sudah dipikirkan sampai seperti itu gitu. Jadi peternak tuh nggak cuma ya, memang harus kreatif gitu. Oh, kreatif dalam artian mengamati apa-apa yang hariannya kita lakukan gitu ya gitu. Dan beternak itu kalau dibilang susah ya nggak susah juga, tapi kalau dibilang gampang ya tidak semudah teori seperti itu gitu. Yang penting happy, kita menjiwai ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke. Mungkin akan kita lanjutkan proses ini ya, nanti proses selanjutnya kan akan dikarungin gitu ya. JP Farm DK ini melayani untuk akikah, nanti untuk tasakuran, hajatan, dan nanti untuk Idul Adha, untuk kurban kita akan adakan juga gitu ya. Jadi ini tadi sudah mulai dikarungkan ya, dikarungkan, bukan disarungkan, dikarungkan, dikarungin. Tapi ya itu tetap diputar-putar mana yang apa namanya, malah yang masih besar kita dipilihkan, karena biar itu tadi nggak rebutan, karena kambing dan domba itu dikasih seperti ini ya pasti rebutan, nanti tarik-tarikan, wah jadi chaos, nggak kemakan malah jadinya, kebuang-buang. Ini dikarungkan seperti ini, saya masukkan ke dalam karung. Oke. Ya udah, nanti setelah ini nanti dibawa kemudian ya nanti waktunya langsung dikasih ke ternak gitu. Ini sangat praktis sekali gitu ya. Oke. Untuk yang wilayah Jakarta Timur, Cibubur, Ranggan, ya istilahnya sekitar sini lah, Kabupaten Bekasi, silahkan merapat. Kalaupun mau main-main ke kandang boleh Pak ya? Boleh banget, ngobrol bareng kita. Oke lah, ngobrol bareng itu yang penting Pak. Nanti ada kita enak kok tempatnya gitu kan, kapan-kapan mampir ke situ gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Kita akan infokan lah video-video selanjutnya. Ini pakan ternak nggak terbatas sampai sini Pak, karena bank pakan kita juga masih belum kita liput Pak. Nanti kita liput juga. Iya. Oke. Yang harus kreatif gitu ya. Biar gratis, hemat, cermat. Bisa untung banyak. Iya, hemat, cermat, dan bermanfaat ya Karena Pak. kebutuhan pakan itu 70% dari biaya Dari, itu. Kalau gratis jadi untungnya banyak. Oke, saya kira itu ya. Subscribe, like, dan share. Saya akhiri untuk video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.